Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jemaah salat Jumat, salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih berkumpul untuk melaksanakan salat subuh dan dilanjutkan dengan kajian subuh. Untuk hari ini, untuk pagi ini, alhamdulillah Bapak Haji Ustadz Mufti Al-Hafil, beliau sudah hadir di tengah kita untuk menyampaikan kajian subuh kitab Sabulus Salam, Salaf Bulbul Marom, ya, bukan Bulu Roman ya. Kalau sedikit saya cerita mengenai kitab tersebut, kitab itu mengenai fikih ya, mengenai ilmu fikih. Mungkin nanti akan lebih jelasnya dijelaskan sama beliau yang cenderungan untuk mazhab Syafi'i mungkin ya, atau mungkin nanti dijelaskan secara lengkap oleh beliau mengenai kitab tersebut. Jadi secara umum dulu, kemudian lebih detail ngehansa sedikit. Nah, untuk pagi ini kita seperti sebelumnya itu ada 3 sesi. Sesi pertama itu kajian, yang kedua itu kita ada pembagian voucher, yang terakhir itu ada ramah tamah. Untuk waktu dan tempat silahkan Pak Ustadz untuk mulai menyampaikan kajian tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajid lahu hadiyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahum ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul 'azim. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tentu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan taufiknya, hidayahnya, sehingga kita pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan lahir batin sehingga dapat berkumpul di tempat yang mulia ini setelah kita bersama-sama melaksanakan kewajiban sholat subuh, sholat yang paling berat tentunya dilakukan di antara sholat-sholat yang lain. Tapi alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakannya, dengan harapan doa semoga apa yang telah kita laksanakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapat pahala yang sebesar-besarnya. Untuk kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian juga selawat dan salam semoga tetap dicurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita, dari alam yang tidak ada cahaya keilmuan Islam, tidak ada nilai-nilai Islam. Dulu di zaman jahiliyah begitu banyak penyimpangan-penyimpangan, baik dari sisi akidah, baik dari sisi ibadah. Tapi dengan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, maka perilaku-perilaku yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa dihilangkan dari tradisi, dari perilaku masyarakat ketika itu, perilaku sehari-hari, sehingga bersinarlah kehidupan dengan cahaya keislaman, dengan nilai-nilai keislaman yang terutama yaitu perilaku kemusyrikan. Karena memang misi utama para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk menghilangkan kemusyrikan dari perilaku kehidupan di muka bumi ini. Jadi bagaimana umat manusia itu terbebas dari perilaku kemusyrikan, perilaku kesyirikan. Begitu juga semoga salawat dan salam juga tetap kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka, termasuk kita insyaallah sampai hari kiamat. Hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah juga sudah beberapa kali kajian setelah sholat subuh kita ikutin, insyaallah juga ini walaupun sedikit banyak membuka wawasan kita tentang agama kita. Dari berbagai banyak tema, insyaallah sudah banyak tema yang kita ikutin, baik dari sisi ibadahnya, baik dari sisi zikirnya, baik juga dari sisi-sisi yang lain. Alhamdulillah, ini semoga terus semakin mengokohkan kita terhadap agama kita, karena juga ini menjadi doa. Sering kita berdoa di dalam sholat kita, di antaranya ihdinas siratal mustaqim, ini juga jadi doa. Kemudian juga ada doa juga dalam sholat kita. Barangkali kita ada yang ada yang membacanya, tsabbit qalbi ala dinik, tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, tetapkan hati kami di atas petunjuk agamamu. Tetap, ini juga doa agar kita itu selalu tidak lepas, agar jiwa kita, diri kita itu tidak keluar dari agama sampai kita meninggalkan alam dunia ini, sampai kita menginjak kepada alam, kepada fase kehidupan berikutnya, yaitu fase kehidupan alam barzakh. Kemudian setelah itu kehidupan dunia yang abadi, yang tidak ada kerusakan apapun setelah itu, yang merupakan kehidupan yang hakiki. Kehidupan yang hakiki yaitu kehidupan di akhirat, karena semuanya adalah sekadar Allah sebenarnya kehidupan ini. Allah yang menciptakan kehidupan sedemikian rupa, ya, dari kehidupan di dalam kandungan. Mungkin orang mengalami kehidupan dalam kandungan ada 9 bulan, ada 8 bulan, mungkin ada yang 10 bulan, yang banyaknya mungkin 9 bulan. Itu sebenarnya Allah juga. Kemudian dilahirkan ke alam dunia, mengalami kehidupan, fase kehidupan berikutnya setelah kehidupan kandungan. Ini juga bermacam-macam. Ini kalau kata dalam hadis Rasulullah SAW, dalam kehidupan ini hanya berbagai orang yang berteduh. Kalau orang perjalanan itu kita sedang dalam perjalanan menuju akhirat. Jadi dalam kehidupan dunia ini hanya
bagaikan orang yang berteduh. Dibayangkan kalau orang bepergian, kemudian di tengah jalan mengalami capek, haus, tentu orang istirahat dulu. Orang istirahat dulu berteduh. Kemudian setelah itu melanjutkan perjalanan. Dari dalam kehidupan di dunia ini hanyalah bagaikan orang yang musafir, ya, jadi perjalanan. Siapa yang sudah dekat siapa yang lebih dekat untuk mengalami kehidupan berikutnya, itu semuanya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin wal hadirat, dengan demikian semoga dengan adanya kajian ini lebih meneguhkan akidah kita, lebih mengokohkan akidah kita, keagamaan kita, dan juga diharapkan juga semoga pengajian-pengajian itu menjadi bekal, menjadi bekal bagi kita dalam melaksanakan kehidupan di dunia ini, sehingga nanti juga apa yang kita laksanakan di alam dunia ini menjadi bekal nanti di akhirat, akan kita petik nanti di akhirat, akan Allah Subhanahu wa taala berikan pahalanya, berikan balasannya setelah di alam dunia itu capek melaksanakan taat kepada Allah, itu balasannya insya Allah Allah berikan nanti di alam akhirat yang dimulai sejak alam barzakh. Karena awwalu manzilin min manazilil akhirah, barzakh sebagai tahap pertama dari kehidupan akhirat. Insya Allah nanti oleh Allah Subhanahu wa taala sejak memasuki alam akhirat, maka Allah akan berikan pahalanya. Setiap pahala tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang menjadi motivasi bagi kita untuk selalu berbuat amal kebaikan. Ini harus selalu diingat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada hambanya, sedikit apapun yang dilakukan oleh hamba-hamba itu, maka akan diberikan pahalanya. Tidak akan sedikit pun yang hilang dari catatan amal, tidak akan hilang. Oleh karenanya juga Rasulullah SAW itu pernah mengingatkan kepada kita, dalam sebuah hadisnya, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a, jangan engkau remehkan masalah kebaikan, al-ma'ruf, jangan remehkan masalah kebaikan walaupun sekecil apapun. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a, sekecil apapun jangan kita remehkan. Jangan engkau remehkan, kata baginda Rasulullah SAW. Sampai umpama sebagaimana dijelaskan kemarin yang pernah ada di sini kemarin itu sampai menghilangkan hal-hal yang mengganggu kita di jalan, itu dihilangkan juga bisa berpahala. Bahkan itu termasuk adnal iman, termasuk iman tingkatan keimanan juga yang paling rendah, adnal iman, itu juga berpahala. Jadi ada di jalan ada sampah karena mengganggu orang yang berjalan, itu disingkirkan, dibersihkan, disingkirkan. Oh, ini ada batu-batuan, oh ini mengganggu perjalanan, ataupun orang berjalan motor apapun, itu disingkirkan dari jalan. Imatatul adza 'anit thariq, imatatul adza 'anit thariq. Jadi imatatul adza, jadi menyingkirkan hal-hal yang mengganggu di perjalanan juga mendapat pahala, termasuk sedekah di dalam Islam. Begitu indahnya dalam Islam untuk mengajak kebaikan. Ini termasuk juga ma'ruf, termasuk ihsan, termasuk berbuat kebaikan.
Jadi walaupun sedikit apapun sedemikian rupa itu jangan dianggap sia-sia. Allah Subhanahu wa taala itu akan catat pahalanya. Apalagi hal-hal yang lebih besar dari itu. Jadi tidak akan sia-sia seperti membangun masjid, membangun madrasah, atau membangun jalan. Itu jangan dianggap sia-sia seperti itu. Akan Allah Subhanahu wa taala berikan semuanya pahalanya. Termasuk juga duduk-duduk di sini di dalam masjid yang sangat mulia. Terus telinga kita didengarkan dengan pengajian-pengajian. Jadi yang nyampe ke telinga kita adalah hal-hal kebaikan, masalah-masalah agama Allah. Ini jangan dianggap sia-sia seperti ini. Semakin lama kita di masjid melaksanakan sholat, maka semakin banyak pahala yang akan didapat insya Allah. Allah akan berikan, tidak akan sia-sia. Ini termasuk motivasi bagi kita. Sekecil apapun kebaikan itu tidak akan sia-sia di sisi Allah, karena nanti di akhirat akan diberikan semuanya. Di akhirat setelah kita membutuhkan pertolongan, maka Allah akan berikan. Jadi tidak Allah berikan di dunia. Kalau berikan di dunia itu mungkin sudah banyak sekali ya pahalanya. Tapi Allah tidak berikan. Mungkin kita tidak butuh untuk pahala itu diberikan di dunia. Karena mungkin kalau kita lapar kita bisa masak. Kita haus mungkin kita bisa minta pertolongan kepada anak, ambilin air nak, ambilin nasi nak, berikan ini dan itu di warung nak. Bisa demikian. Tapi kalau di akhirat, wala yajiduna min dunillahi waliyyan wala nasira. Dalam Al-Quran disebutkan mereka tidak menemukan wali kekasih selain Allah. Tidak ada yang menolong wala nasira. La yajiduna min dunillahi waliyyan wala nasira. Tidak ada yang bisa menolongin min dunillah selain Allah. Jadi hanya Allah yang bisa menolongin nanti di akhirat. Ya, hanya Allah. Makanya hal-hal yang demikian ini menjadi motivasi bagi kita bahwa tidak sedikit pun yang akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus selalu kita tanamkan di dalam hati kita. Beramal itu atas dasar pahala dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk pahala itu juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan saya bacakan dari kitab Bulughul Maram ini sebagaimana tadi disebutkan bahwa kitab Bulughul Maram ini ada kumpulan dari beberapa hadis yang menjelaskan tentang fikih. Ya, banyak fikih. Fikih itu tata cara ibadah. Tata cara ibadah termasuk isi dari kitab Bulughul Maram ini, yaitu beberapa isi hadis-hadis Rasulullah. Pengarangnya itu menghimpun dari beberapa hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan ibadah, nanti juga berkaitan dengan muamalah. Hadis-hadis Rasulullah berkaitan dengan muamalah, termasuk juga berkaitan dengan akhlak. Insya Allah juga disebutkan nanti di bab-bab yang lain dari kitab ini. Dan kitab ini yaitu pengarangnya Ibnu Hajar, ya, pengarangnya Ibnu Hajar yang bermadhab Syafi'i. Tapi dalam kitab ini bukan hanya madhab Syafi'i saja yang ditulis dalam hadis ini, itu bukan hanya oleh Ibnu Hajar berkaitan dengan madhab Syafi'i saja, tapi berbagai banyak macam hadis itu ditulis juga dalam kitab Bulughul Maram yang disyarah oleh As-Sun'ani. Disyarah atau dijelaskan dalam kitab ini. Memang banyak yang mensyarah, banyak yang menjelaskan kitab Bulughul Maram ini. Di antaranya yaitu Subulus Salam yang saya coba untuk membacakan setiap dalam kajian mingguan ini. Sekarang akan saya bacakan yaitu babu sholatil jama'ati wal imamah. Itu bab sholat jamaah, sholat berjamaah, bagaimana tata cara sholat berjamaah, dan juga wal imamah dan imam, bagaimana untuk tata cara menjadi imam, tata cara menjadi imam sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ini menjelaskan tata cara, beberapa hadis yang
berkaitan dengan tata cara sholat berjamaah, ya, tata cara sholat berjamaah dan juga tata cara menjadi imam. Di antara hadisnya yaitu hadis yang pertama menjelaskan tentang fadilah sholat berjamaah. Yaitu yang pertama, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Keduanya yaitu Abdullah dan Umar, Umar bin Khattab. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabdanya yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi. Sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendirian. Bisab'in wa 20 derajat. Bisab'in wa 20 derajat, sebanyak 27 derajat. Jadi bedanya sholat berjamaah dengan sholat sendirian itu bedanya 27 banding 1. Jadi lebih utama itu 27 kali lipat. Sholat yang dilakukan dengan sendirian ini sholat fardhu, ya, bukan sholat sunnah, karena sholat sunnah tidak disyariatkan untuk dilakukan sholat berjamaah, walaupun memang ada sebagian yang disyariatkan dilakukan dengan sholat berjamaah. Tadi tidak semuanya sholat sunnah itu dilaksanakan dengan berjamaah. Ini khusus sholat fardhu. Jadi kata Rasulullah SAW, sholat berjamaah itu lebih utama sampai 27 lipat kali daripada sholat sendirian. Muttafaqun alaih. Jadi muttafaq alaih hadis ini, muttafaq alaih, apa maksud muttafaq alaih? Ini istilah dalam ilmu hadis. Muttafaq alaih itu hadis ini itu diriwayatkan dalam kedua kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi kalau hadis ada di kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diistilahkan itu muttafaq alaih, di mana kedua kitab ini oleh ulama disepakati kesahihannya, ya, disepakati kesahihannya. Jadi memang pengarang kitab yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim yang mengarang kitab hadis atau mengumpulkan atau membukukan kitab-kitab hadis dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, makanya dibilang Sahih, kitab Sahih itu karangan Imam Bukhari, karena hadisnya yang dalam itu di hadis-hadis Sahih yang ditulis adalah hadis-hadis yang memenuhi kriteria hadis Sahih, maka disebutlah kitab Sahih, sehingga hadis di dalamnya itu bisa dijadikan rujukan dalam ibadah, dalam fikih, dalam akidah dan lain semacamnya. Ini di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sholat berjamaah lebih utama sampai daripada sholat sendirian itu 27 kali lipat, ya. Kemudian ada juga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, itu bukan 27 dari Abi Hurairah. Berapa? Bi 25 juz'a. Sebanyak 25 bagian. Istilahnya redaksi hadisnya yang diriwayatkan dari Abi Hurairah bukan derajat, itu juz'an. Jadi 25 bagian. Maksudnya juga 25 lebih baik 25 kali lipat daripada sholat sendirian. Jadi ada riwayat menjelaskan dapat 27,
ada riwayat menjelaskan dapat 25. Dapat 25. Wa kadza al-Bukhari an Abi Sa'id wa qala darajah. Begitu juga riwayat dalam Imam Bukhari dari Abi Sa'id, tapi redaksi hadisnya, lafal hadisnya yaitu darajat, sama dengan yang 27 darajat lafal hadisnya, tapi maksudnya sama, yaitu orang yang melaksanakan sholat berjamaah lebih bagus daripada sholat sendirian sebanyak 25 derajat atau 27 derajat. Kemudian bagaimana kok bisa berbeda Rasulullah SAW melaksanakan ini? Ini juga sudah menjadi pembahasan di kalangan ulama sejak dulu. Masalah 25-27 juga pun ini juga dianalisa oleh para ulama. Selama itu hadis-hadis Rasulullah SAW, padahal cuma sekecil, masalah kecil antara 27 dan 25. Tapi bukan berarti ini dibiarkan oleh para ulama, tetap dianalisa di sini. Kemudian bagaimana kok bisa ada perbedaan? Rasulullah SAW mengatakan 27 dapat pahala 27, dan riwayat lain mengatakan 25. Kemudian mana yang benar? Makanya juga ini dianalisa oleh para ulama. Jadi apa-apa yang kita laksanakan seperti sekarang ini juga menjadi perdebatan sejak dulu. Bukan kita yang berdebat, kita sebenarnya hanya melaksanakan saja. Mana yang kita pilih? Ya, mana yang kita pilih dari pendapat itu? Itu sudah menjadi perdebatan sejak dulu, masih mungkin dari abad berapa? Abad ketiga atau 4. Sekarang udah abad 14 Hijriah, ada mungkin udah abad 15 Hijriah. Tapi sejak dulu sudah menjadi pembahasan, dianalisa. Kalau berkaitan dengan sabda-sabda Rasulullah SAW, itu ulama itu sangat perhatian. Tapi alhamdulillah sampai sekarang itu juga menjadi perhatian di kalangan para ulama, khususnya ulama-ulama di luar negeri. Mungkin juga sebagian di sini ulama-ulama juga di Indonesia berkaitan dengan hadis-hadis Rasulullah masih terus selalu mendapat perhatian. Jadi jawaban para ulama ini mungkin pertama Rasulullah SAW itu menyampaikan sebanyak 25 pertama. Kemudian setelah itu Rasulullah menyampaikan 27. Sehingga ini semuanya datang dari Rasulullah. Cuman mungkin pertama akhbar bil aqalli adadan awwalan, summa akhbar bil akthar. Pertama beliau menyampaikan yang lebih sedikit seperti 25, tapi setelah itu Rasulullah menyampaikan 27. Ini jawaban ulama. Atau yang 27 itu sholat berjamaah yang dilaksanakan di masjid. Tapi yang 25 itu sholat berjamaah yang dilaksanakan di luar masjid. Itu jawaban para ulama. Jadi tetap dianalisa, ada jawabannya seperti ini. Atau juga kata ulama juga itu yang 25 mendapat 25 itu mungkin rumahnya lebih dekat ke masjid. Sedangkan yang yang dapat 27 itu rumahnya lebih jauh ke masjid. Itu diantara jawaban para ulama. Ala kulli hal, pokoknya sholat berjamaah itu lebih utama. Sampai ada yang mengatakan 25, ada 27 ya.
Ini mengenai fadilah. Hadis yang pertama menyampaikan fadilah sholat berjamaah. Dan dengan demikian, menurut hadis ini juga hukum sholat berjamaah ini juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jadi terjadi perbedaan itu tergantung riwayat yang ada. Jika riwayat yang ada demikian, maka terjadilah perbedaan pendapat. Mengapa perbedaan pendapat dalam Islam itu ada? Jadi perbedaan pendapat itu berbeda dalam memahami teks hadis atau nas hadis. Jadi ada perbedaan pendapat bagaimana cara memahami. Sehingga seperti ini, karena ada hadis ini, ada ulama yang berpendapat bahwa sholat berjamaah itu tidak wajib. Mengingat hadis ini karena cuma lebih utama. Ada juga yang berpendapat sholat berjamaah itu wajib. Sholat berjamaah wajib berlandaskan dengan hadis-hadis yang lain. Jadi tetap selalu ada perbedaan pendapat dalam menganalisa hadis, kemudian menghasilkan ijtihad atau diijtihadkan langsung menghasilkan sebuah keputusan hukum, apakah itu wajib atau sunnah. Hadis berikutnya dalam kitab ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Ini sabda Rasulullah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, walladzi nafsi biyadihi. Laqad hamamtu an amara bihatabin fayuhtatab. Laqad hamamtu, sungguh rasanya aku ingin untuk menyuruh, rasanya aku ingin untuk menyuruh orang agar an amara bihatabin, agar mengumpulkan kayu bakar. Ini saya rasanya ingin untuk menyuruh orang agar mengumpulkan kayu bakar. Kemudian tsumma amur bis shalah, fayu'adzan laha. Lalu aku perintah mereka untuk melaksanakan salat. Lalu dia beradzan, lalu mereka adzan, tsumma fayu'adzan laha. Maka dilaksanakan adzan untuknya. Kemudian adzan untuk salat. Tsumma amara rajulan fayumman nas. Lalu kemudian aku perintahkan seseorang agar menjadi imam. Jadi yang menjadi imam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang lain untuk jadi imam. Kemudian tsumma ukhalifu ila rijal. Kemudian aku sendiri pergi kepada orang laki-laki la yashhaduna shalah, yang tidak mendatangi sholat berjamaah. Jadi Rasulullah, ini keinginan Rasulullah menyuruh agar kumpulkan kayu, kemudian menyuruh untuk sholat dan diadani, kemudian untuk yang menjadi imam yaitu Rasulullah perintahkan seseorang. Lalu Rasulullah sendiri pergi ke orang-orang yang tidak datang sholat berjamaah. Siapa yang tidak datang sholat berjamaah di situ didatangi. Ini hamam tu ya. Rasulullah dapat hamam tu. Saya rasanya ingin demikian. Gitu. Kemudian yang didatangi yang tidak sholat bagaimana? Fa'uharriku alaihim buyutahum. Lalu akan aku bakar rumah-rumah mereka. Ini sampai bersumpah Rasulullah, kalau tidak datang sholat maka akan aku bakar. Jadi ada rasa demikian Rasulullah. Jadi pengennya Rasulullah SAW itu umatnya itu melaksanakan sholat berjamaah. Jadi melaksanakan sholat berjamaah. Jadi akan ada keinginan untuk membakar
Sehingga dengan demikian ulama berkesimpulan bahwa sholat berjamaah itu wajib. Yang berdasarkan hadis ini sholat berjamaah wajib itu saking pentingnya melaksanakan sholat berjamaah di dalam Islam. Jadi walaupun sudah melaksanakan sholat, tapi tidak melaksanakan sholat berjamaah, itu masih kurang di dalam Islam. Jadi sehingga saking pentingnya itu ada keinginan Rasulullah SAW untuk membakar bumi rumah orang-orang yang tidak datang ke berjamaah, ke sholat berjamaah. Dan juga di sini yang akan didatangi rijal, tsumma khaliqu ila rijal, para orang laki-laki ya yang diwajibkan sholat berjamaah itu adalah orang laki-laki. Gitu. Ini dengan demikian wajib menurut hadis ini, sebagaimana pendapat sebagian ulama ada terdapat demikian. Kemudian walladzi nafsi biyadihi law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu 'arqan saminan aw mirmatain hasanatain la syahida isya. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya salah satu dari mereka mengetahui bahwa ia akan mendapat daging yang bagus, ya, daging yang bagus, daging yang saminan, asalnya gemuk, samin itu ya, daging yang banyak dagingnya, au mirmatain hasanataini, atau dua paha daging yang bagus, la syahidal isya, niscaya ia akan mendatangi sholat isya. Niscaya ia akan mendatangi sholat isya berjemaah. Ini seandainya tahu ya, seandainya orang yang sholat isya dapat daging, mungkin orang datang kepada sholat isya. Seandainya orang datang mendapat dua paha sapi yang banyak dagingnya, tentu datang kepada sholat isya. Bahkan pahala mendatangi sholat isya itu lebih utama daripada itu. Jadi orang-orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah karena mereka itu tidak tahu sebenarnya pahala yang akan didapat, pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melaksanakan sholat fardu dalam berjamaah. Melaksanakan sholat fardu karena tidak tahu. Kalau seandainya tahu, ya mungkin masjid seperti ini juga pun itu sangat penuh dari orang-orang yang akan melaksanakan sholat. Coba aja sabda Rasulullah sendiri di sini, kalau tahu umpama dapat daging, pasti tidak ada orang yang tidak mendatangi sholat berjamaah. Pasti melaksanakan sholat itu, sholat isya di sini, yaitu pasti melaksanakan sholat isya dengan berjamaah. Karena tidak tahu pahalanya, maka ia tidak datang. Kemudian sabda Rasulullah SAW juga berikutnya, itu qala Rasulullah SAW, afdhalus sholati 'alal munafiqin. Jadi ini orang-orang munafik. Yang paling berat sholat bagi orang-orang munafik yaitu sholatul isya wa sholatul fajr, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Itu yang paling berat. Melaksanakan sholat berjamaah yang paling berat itu bagi orang-orang munafik, yaitu sholat isya. Begitu juga bagi orang-orang Islam, bukan orang munafik. Kalau orang munafik ini biasanya hanya mengaku Islam, tapi di dalamnya itu tidak Islam, benci terhadap Islam. Itu orang-orang munafik. Ya. Jadi yang paling berat bagi mereka yaitu sholat isya dan sholat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima. Orang-orang Islam juga kalau masih merasa berat, maka di dalam hatinya pasti ada kemunafikan.
Walau ya'lamuna ma fihi ma, kata Rasulullah, andai mereka tahu pahala sholat isya dan sholat subuh berjemaah, walau ya'lamuna ma fihi ma la'atauhuma, niscaya kata Rasulullah pasti mereka itu datang sholat isya dan sholat subuh. Kalau tahu pahala orang sholat isya dan sholat subuh berjemaah di dalam masjid, pasti mereka itu datang kalau tahu pahalanya. Saking apa? Saking besarnya. Ini sayang sekali dilewatkan. Sholat isya dan sholat subuh itu sayang sekali untuk dilewatkan. La atauhuma walau haqqan. Walaupun harus jalan merangkak, walaupun jalan merangkak pun itu pasti datang ke masjid. Saking besarnya orang yang melaksanakan sholat isya dan sholat subuh dengan berjemaah di masjid. Kalau tahu, karena alasan tidak tahu pahalanya, maka banyak orang yang meninggalkan. Ini juga masih termasuk anjuran untuk melaksanakan sholat berjemaah. Beberapa hadis di awal dalam kitab Bulughul Maram ini masih anjuran agar melaksanakan pentingnya melaksanakan sholat berjemaah. Ada hadis juga, ini juga menarik hadis yang berikutnya, yaitu ada orang buta, ya. Dari Abi Hurairah juga, dari Abi Hurairah. Itu kata Abi Hurairah, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Ada seorang laki-laki buta datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu laysa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Sesungguhnya aku tidak punya penuntun yang menuntunku ke masjid. Dia akan buta. Kemudian saya tidak ada yang menuntunku ke masjid Rasulullah. Bagaimana, apakah kami juga harus sholat berjamaah ke masjid, harus datang? Kemudian Rasulullah berkata, faruhi sholahu. Lalu karena dia buta dan dia tidak ada orang yang menuntun ke masjid, maka ia diperbolehkan tidak datang ke masjid. Faruhis, jadi mendapat rukhsah, diberikan rukhsah kepada dia. Tapi falamma walla da'ahu, setelah mendapat rukhsah dia pulang. Setelah pulang, falamma walla, dia berpaling dari Rasulullah mau pulang, lalu dipanggil lagi oleh Rasulullah. Da'ahu, dipanggil lagi, ke sini, gitu. Faqala, langsung ditanya oleh Rasulullah, hal tasma'un nida bis sholat? Apakah engkau mendengar azan untuk sholat? Kamu mendengar? Kalau ada azan kamu dengar enggak? Qala na'am. Orang laki-laki yang buta itu mengatakan iya dengar. Karena masih dengar, qala fa'ajib. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda fa'ajib, maka datanglah untuk sholat. Karena masih bisa mendengar azan, maka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka masih diperintah untuk sholat. Dia sudah buta, ya. Kemudian dia juga tidak ada orang yang menuntun di jalan. Pertama diberikan rukhsah, keringanan untuk tidak datang ke masjid, tapi karena masih mendengar azan, maka disuruhlah dia untuk mendatangi sholat. Ini juga menjelaskan tentang pentingnya melaksanakan sholat berjamaah. Ya, disuruh datang oleh Rasulullah fa'ajib. Riwayat Muslim ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis ini ada dalam kitab Sahih Muslim. Hadisnya sahih. Kalau sudah ada riwayat Muslim, itu sudah tidak banyak bicara para ulama. Jadi tidak harus diteliti dari sanadnya, dari orang-orang yang membawa riwayat itu, tidak diteliti lagi, karena hadis yang ada dalam kitab Muslim ini termasuk hadis yang disepakati kesahihannya. Ya. Karena setelah diteliti, ya, riwayat para rawi-rawinya itu tidak ada cacat.
yang bisa menyebabkan hadisnya tertolak. Ya. Berikutnya wa Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sami'a nida, barang siapa yang mendengar azan falam ya'ti, maka ia tidak datang, fala sholata lahu illa min udhrin, maka tidak ada salat baginya kecuali karena uzur. Riwayat Ibnu Majah wa Daruqutni. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daruqutni dan Ibnu Hibban dan Hakim. Tapi lakin rajjahu ba'dhum waqahu. Tapi ini bagi sebagian ulama hadis ini bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi hadisnya dianggap hadis mauquf. Jadi bukan dari Nabi, tapi dari Ibnu Abbas yang mengatakan ini hadis, yaitu Ibnu Abbas. Jadi sebagian ulama berpendapat lebih menguatkan bahwa hadis ini bukan dari Nabi, tapi dari Ibnu Abbas. Ini juga berkaitan dengan pentingnya sholat berjamaah. Ini masih belum masuk kepada tata cara, ya. Tata cara bagaimana tata cara melaksanakan sholat berjamaah. Yang banyaknya nanti tata cara. Di antaranya saya akan membacakan tata cara melaksanakan sholat berjamaah. Bagaimana seharusnya? Kadang-kadang banyak kita lupa, ya. Ada kadang-kadang lupa dalam melaksanakan sholat berjamaah. Ini diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Sesungguhnya imam itu dijadikan agar diikuti. Kata Rasulullah, imam itu diikutin. Ju'ilal imamu liyutamma bihi. Jadi makmumnya itu mengikuti imam. Bagaimana maksud daripada hadis ini, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi? Jadi makmumnya itu ikut imam. Jadi tidak mendahului imam dalam melaksanakan sholat berjamaah. Bahkan juga tidak bersamaan dengan imam. Penjelasannya di sini, fa'idza kabbara fakabbiru. Ketika imam telah bertakbir, fakabbiru, maka bertakbirlah kalian. Kalau imam sudah bertakbir, baru bertakbir. Imam telah Allahu Akbar, udah takbirnya, baru makmum Allahu Akbar. Kalau imam belum selesai takbirnya, makmum nggak usah takbir dulu. Ada kadang-kadang bersamaan dengan takbir imam. Ini tidak benar, ya. Imam mengatakan Allah, langsung makmum juga Allah. Belum Allahu Akbar, belum selesai imam takbir, maka makmum itu tidak dibenarkan. Berarti itu tidak mengikuti imam. Itu berbarengan dengan imam. Ini termasuk pertama, fa'idza kabbara fakabbiru. Jadi selesaikan imam dulu takbirnya, baru makmum bertakbir. Wala tukabbiru hatta yukabbira. Dan jangan kalian bertakbir sebelum sebelum imam itu bertakbir. Jangan takbir duluan, apalagi takbir duluan. Kadang-kadang orang yang lupa itu takbir duluan, makmum belum bertakbir. Ada orang yang bertakbir, kadang-kadang ada mungkin karena lupa. Jadi di sini selesaikan imam dulu, baru bertakbir. Kemudian berikutnya wa idza raka'a, apabila imam ruku farka'u, maka rukulah kalian. Jadi makmum ruku itu setelah imam ruku, ya. Jadi makmum Allahu Akbar sudah nyampe ruku, baru makmum itu, jangan berbarengan. Ini tata cara sholat berjamaah. Jadi imamnya baru Allahu Akbar mau ruku, belakangnya sudah berbareng dengan imam belum sampai ruku, itu sudah ruku. Mulai ruku juga jangan begitu, itu berbarengan sama imam. Jadi begitu imam nyampe ruku, baru itu makmumnya di belakangnya. Makmum itu di belakang imam. Allahu Akbar, katanya udah mau ruku, baru Allahu Akbar, begitu.
Jadi jangan berbareng turunnya untuk ruku jangan berbareng. Wala tarka'u hatta yarka'ah, dan jangan kalian ruku sampai imam itu ruku. Jadi kalau kalian jangan ruku dulu sebelum imam itu ruku. Jadi turunnya jangan berbareng. Kalau imam belum ruku langsung makmum itu juga udah turun juga, berarti itu berbareng namanya. Imam belum nyampe ruku begini, Allahu Akbar masih posisinya belum ruku, sampai ruku sudah ini juga udah turun juga makmumnya, bukan begitu tata caranya. Jadi biar imam sudah sampai ruku dulu baru turun begitu. Wala tarka'u hatta yarka', jangan kalian ruku sampai imamnya itu ruku. Kemudian berikutnya dalam hadis ini, wa idza qala sami'allahu liman hamidah, apabila imamnya mengatakan sami'allahu liman hamidah, la sami'allahu liman hamidah, faqulu, maka bacalah oleh kalian, Allah Rabbana lakal hamdu, Rabbana lakal hamdu. Ada yang riwayat di sini mengatakan Allahumma Rabbana lakal hamdu. Jadi kalau imamnya sudah mengatakan sami'allahu liman hamidah, baru makmumnya itu Rabbana lakal hamd, atau ada Allahumma Rabbana lakal hamd. Dan ada riwayat lain doa-doa ketika i'tidal itu lebih dari ini, Rabbana lakal hamd. Milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu bacaan-bacaan di dalam i'tidal itu semuanya berlandaskan riwayat, seperti yang apa kita baca itu kita terima dari dalam belajar melaksanakan sholat itu terima dari guru-guru kita, itu sebenarnya insya Allah sudah melalui riwayat, ada riwayatnya, bacaan-bacaan juga. Kemudian wa idza sajada fasjudu, apabila imam telah sujud, fasjudu, maka sujudlah kalian. Ini juga kalau imam belum sampai ke sujud, itu biarin aja dulu, nggak usah sujud. Jangan berbareng dengan imam, jangan berbareng. Wa idza sajada fasjudu, apalagi mendahului imam sujudnya. Ini sunnah dilaksanakan, bukan berarti langsung membatalkan sholat. Sebenarnya tidak membatalkan sholat, ya, tidak membatalkan sholat, tapi sunnahnya, tata keramanya melaksanakan sholat demikian, tata cara sholat berjamaah. Wala tasjudu hatta yasjud, dan jangan kalian sujud sampai imam itu sujud duluan. Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman. Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman. Apabila imam itu sholat berdiri, maka sholatlah kalian juga berdiri. Kalau imamnya berdiri, makmumnya juga sholat berdiri. Apabila mampu, ya, bagi orang yang mampu ini. Kalau tidak mampu, imamnya berdiri, yang tidak mampu sholat duduk, tidak apa-apa. Jadi kalau yang mampu, maka sholat berdiri. Kemudian kalau imamnya sholat duduk, wa idza shalla qa'idan, apabila imamnya sholat duduk, kata Rasulullah, fasallu qu'udan ajma'in, maka sholatlah kalian duduk. Imamnya sholat duduk, maka makmumnya juga duduk. Ya, makmumnya juga duduk, karena imam itu dijadikan agar diikutin, ya, agar diikutin. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kemudian wa hadza lafdhu wa asluhu fi sahihain, dan asal hadis ini ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Begitulah beberapa riwayat yang berkaitan dengan sholat berjamaah.
ya, sholat berjamaah. Ini juga berkaitan dengan tata cara yang pertama. Tata cara yang pertama ini banyaknya, insya Allah dalam pertemuan-pertemuan berikutnya ini kita memasukin kepada tata cara melaksanakan sholat berjamaah. Ini meruah satu hadis dari sebelum-sebelumnya. Ini hadis-hadis yang anjuran untuk melaksanakan sholat berjamaah. Bahkan saking pentingnya melaksanakan sholat berjamaah dan juga dari besarnya pahala melaksanakan sholat berjamaah, ini sampai Rasulullah SAW punya keinginan untuk membakar rumah orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah, sehingga diambil kesimpulan oleh para ulama bahwa melaksanakan sholat berjamaah adalah wajib. Tapi ada ulama yang berpendapat sholat berjamaah itu tidak wajib karena hadisnya, yaitu berdasarkan dengan hadis sebelumnya bahwa sholat berjamaah lebih utama. Hanya Rasulullah hanya menyampaikan lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 kali lipat ataupun 25 kali lipat, yang semuanya itu menjelaskan tentang pentingnya sholat berjamaah. Barangkali mungkin ini kita memasukin hadis yang pertama yang melaksanakan tata cara melaksanakan sholat berjamaah. Ini sebenarnya banyak riwayat-riwayat yang lain yang menjelaskan juga dengan tata cara melaksanakan sholat berjamaah. Ya. Insyaallah mungkin akan kita baca pada pertemuan berikutnya hadis-hadis yang berkaitan dengan tata cara melaksanakan sholat berjamaah. Ini insyaallah sangat penting bagi kita, sehingga kualitas ibadah kita itu kalau sudah tahu itu insyaallah lebih bagus kualitas sholatnya dan lebih benar sesuai petunjuk, sesuai aturan-aturan yang telah ada dalam syariat Islam, yang telah diatur melalui hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian hadis itu diambil kesimpulan oleh para ulama, ya. Kesimpulan oleh para ulama, bagaimana kesimpulan dari hadis ini, maka kita ikuti. Dengan demikian mungkin kita akan mengamalkan atau melaksanakan ibadah dan tahu ilmunya. Itu berarti insya Allah itu lebih berkualitas ibadah kita dibanding dengan orang yang hanya melaksanakan sholat tapi kadang-kadang kita lupa ilmunya seperti apa, itu kita tidak tahu. Maka tentunya lebih bagus yang tahu. Ini contohnya juga ada sebuah hadis Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, apa yang menjelaskan bahwa sholatul mar'i fi baitihi afdalu min sholatihi sholatul mar'i fi baitihi afdalu illa maktubah. Kurang lebihnya demikian. Jadi sholatnya orang di rumahnya lebih utama sholat di rumah kecuali sholat fardu. Jadi intinya sholat sunnah lebih utama dilaksanakan di rumahnya dan sabda Rasulullah. Tapi ini kan riwayat bukan hanya satu, ya, ini juga menjadi analisa oleh para ulama. Kalau orang hanya mencukupkan satu riwayat bahwa sholat sunnah lebih utama dilaksanakan di rumahnya, itu tentu semua sholat sunnah. Tapi ternyata tidak demikian. Mengapa? Karena ada riwayat lain yang menjelaskan, ya. Riwayat lain menjelaskan bahwa apabila sholat yang pertama dalam berjamaah, mungkin insyaallah ada juga di sini nanti, apabila sholat yang pertama, sehingga kalau diperkirakan orang itu terlambat untuk melaksanakan sholat yang pertama, tentu hadis yang menyatakan sholat sunnah lebih utama dilaksanakan di rumah, tentu itu tidak berlaku, ya. Tetap lebih utama dilaksanakan di masjid sholat sunnah.
apabila diperkirakan tidak tidak bisa menempati sop yang pertama. Jadi intinya sebenarnya riwayat itu tidak hanya satu riwayat yang dipahami oleh para ulama. Ulama itu untuk mengeluarkan sebuah fatwa, untuk mengambil keputusan hukum itu tidak cukup dengan satu riwayat. Jadi mengumpulkan dari beberapa riwayat, baru keluarlah suatu produk hukum, keputusan mana yang lebih utama, mana yang tidak. Sebenarnya kita itu sudah tidak capek sekarang ya. Itu sudah ulama-ulama dulu itu sudah mengeluarkan sebuah tenaganya untuk memahami teks-teks hadis. Dan ulama itu bukan hanya satu riwayat saja langsung cukup demikian. Tidak. Mereka itu masih menganalisa riwayat-riwayat yang lain, lalu dibandingkan riwayat ini dibandingkan dengan ini, baik dari sisi matanya, dari sisi sanadnya, kemudian keluarlah keputusan hukum, baru itu pendapatnya demikian, gitu. Mungkin ada ulama lain berpendapat yang lain begitu, makanya begitu perbedaan itu sudah sejak lama sudah ada. Kita sekarang itu milih pendapat yang mana yang akan kita ikutin, asalkan semuanya sudah sesuai dengan hadis-hadis sahih, hadis yang benar, yang betul-betul dari Rasulullah SAW. Barangkali demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila itu benar, itu semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apabila ada kekurangan dan kesalahan, mungkin itu kesalahan dari saya pribadi. Mungkin insya Allah juga pada pertemuan berikutnya bisa bisa diralat kesalahan-kesalahan, bisa insya Allah bisa dibenarkan kembali. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kajian sholat subuh sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Haji Mufti. Untuk acara selanjutnya itu sesi pembagian voucher, di mana di sini alhamdulillah ada dua warung yang juga menitipkan vouchernya kepada saya. Yang pertama warung nasi kuning Mama Siva di Blok N2 nomor 28. Yang kedua ada warung Mas di Blok N2 nomor 91. Ada 8 voucher yang nilainya 25 ribuan. Ya, seperti yang sebelumnya, yang pertama kriteria di mana di sini pemecahan rekor kemarin itu ada membawa 3 keluarga dalam satu majelis sekarang. Yang putusan itu barangkali ada yang bawa 4 membawa 4 orang. Ternyata belum ada. Mudah-mudahan membawa keluarga 4 orang.